Majas. Mungkin kalian sering mendengarnya secara kontekstual, ataupun melihatnya secara visual, mendengarnya secara lisan, ataupun melihatnya secara teks. Nah, sebenarnya apa itu sih majas? Majas adalah pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh sebuah efek. Salah satunya ialah membuat karya sastra menjadi lebih hidup, menyampaikan perasaan secara imajinatif, baik lisan maupun tertulis. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan 11 jenis majas dari subkategori perbandingan dan pertentangan, beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat-sifat insani ataupun sifat-sifat kemanusiaan kepada benda mati ataupun objek yang mati. Seolah-olah benda tersebut bisa merasakan, bertindak, atau memiliki emosi layaknya seorang manusia. Di sini, kita dapat melihat sebuah iklan dari produk Sprite yang menampilkan botol yang dalam tanda kutip berkeringat. Dan juga background yang menambahkan es batu. Juga ada teks yang mengatakan nyatanya Sprite makin nyegerin kalau botolnya keringetan. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, penggunaan majas di sini ada pada kata botolnya keringetan, di mana hal tersebut itu tidak mungkin. Keringat yang dimaksud adalah proses kondensasi ataupun pengembunan karena suhu dingin di dalam botol bertemu dengan suhu yang lebih hangat di luar. Iklan ini seolah-olah menghidupkan sosok botol tersebut. Ia digambarkan sedang bekerja keras menjaga kesegarannya di tengah suhu yang ekstrim, sehingga ia tampak kemanasan dan mengeluarkan keringat. Yang kedua adalah majas asosiasi. Apa itu majas asosiasi? Majas asosiasi atau biasa disebut sebagai simile adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda, namun dianggap memiliki kesamaan dalam sifat. Biasanya majas ini ditandai dengan kata penghubung seperti bagaikan, seumpama, ataupun kata yang diikuti dengan kata-kata sifat. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah iklan dari Kopi Good Day menampilkan subjek kita, Chelsea Islan sedang memegang cup kopi Good Day. Lalu ada sebuah ilustrasi berbentuk love dengan berbagai macam karakter kartun di dalamnya. Juga ada sebuah teks manisnya mochaccino semanis senyuman Chelsea yang nawarin mochaccino. Nah, untuk penggunaan majas di sini ada pada kalimat manisnya mochaccino semanis senyuman Chelsea yang nawarin mochaccino, yaitu semua dari kalimat ini. Nah, di sini mereka mengasosiasikan mochaccino semanis dengan senyumannya si Chelsea Islan. Dimana itu kayak nggak masuk logika ya, bahwasannya sebuah minuman dibandingkan dengan sebuah senyuman. Di sini konteksnya adalah ketika mengkonsumsi segelas Good Day Mochaccino, kita akan mendapatkan sebuah kehangatan ataupun kenyamanan seperti layaknya diberikan senyuman oleh dari Mbak Chelsea Islan ini. Nah, itulah iklan yang ingin disampaikan dari iklan tersebut ya. Jadi setiap tegukan kopi tersebut akan memberikan efek kebahagiaan, keceriaan, dan kelembutan yang sama persis dengan daya tarik visualnya dari senyuman Mbak Chelsea Islan ini. Ini juga diperkuat dengan adanya karakter yang happy dan visual yang berbunga-bunga. Oke, lanjut. Nah, di sini kita memiliki majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang menyampaikan pesan dengan cara menyembunyikan maksud sebenarnya, di mana kata-kata atau visual yang ditampilkan itu sering berbanding terbalik dengan fakta ataupun kenyataannya. Tujuannya adalah untuk menyindir atau memberikan kritik secara halus kepada audiens yang dituju. Di sini kita dapat melihat sebuah iklan kampanye kesehatan, yaitu anti-obesitas, yang menampilkan latar belakang berwarna merah dan juga grafik jantung atau elektrokardiogram berwarna kuning. Ini adalah salah satu colorway dari sebuah merek terkenal, yaitu McDonald. Nah, colorway ya dan grafik detak jantung tersebut membentuk sebuah huruf M yang merupakan logo dari McDonald. Dan setelah melewati logo tersebut, garis tersebut melakukan sebuah flatline, di mana ini menunjukkan sebuah kematian.
Lalu di atasnya ada sebuah teks I was loving it. Nah, penggunaan majas di sini ada pada kalimat I was loving it yang diletakkan tepat di atas sebuah garis kematian. Ini adalah ironi yang sangat tajam karena ini mempelesetkan slogan terkenal McDonald yaitu I am loving it ke dalam bentuk masa lampau ataupun past tense. Cara harfiah, kalimat itu berarti saya dulu menikmatinya. Namun kenyataan visualnya menunjukkan bahwa hal yang dinikmati ini menjadi penyebab berhentinya detak jantung tersebut. Nah, iklan ini tuh memberikan sindiran kepada masyarakat bahwa kesenangan sesaat dalam menikmati makanan yang tidak sehat itu justru dapat berakhir menjadi alasan kematian dari sebuah masyarakat. Penggunaan kata loving it menjadi sangat kontras dan sarkastik ketika disandingkan dengan simbol kematian. Sebuah peringatan bahwa apa yang kita cintai secara berlebihan bisa jadi adalah hal yang justru menghentikan hidup kita. Keempat, ada majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek secara langsung berdasarkan persamaan ataupun kemiripan sifat tanpa menggunakan kata hubung. Nah, konteksnya di situ tanpa menggunakan kata hubung. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah iklan dari IKEA yang menampilkan sebuah kemasan obat yang biasanya berisi pil atau tablet. Namun, salah satu isi kemasan yang keluar bukanlah pil atau tablet itu ya, melainkan bantal putih kecil yang empuk. Di bawah gambar tersebut, terdapat teks minimalis yang berbunyi "No pills, just pillows" dengan latar belakang berwarna biru yang tenang. Yang biasanya biru ini ada di tempat-tempat medis ya atau relaksasi. Nah, penggunaan majas di sini itu ada pada visual bantal sebagai obat tidur. Iklan ini menggunakan metafora visual di mana bantal tidak lagi dianggap sebagai alat tidur, melainkan disamakan langsung dengan obat-obatan medis, yaitu obat tidur. Secara harfiah, bantal ini adalah benda tekstil yang biasa dibuat tidur, namun dalam konteks ini bantal diposisikan sebagai zat penyembuh atau solusi bagi mereka yang kesulitan tidur. Iklan ini seolah-olah menyatakan bahwasanya bantal IKEA adalah obat yang mantap tanpa melibatkan kandungan obat di dalamnya untuk mengatasi tidur ataupun susah tidur. IKEA ingin menyampaikan pesan bahwa kenyamanan adalah hal yang paling utama. Bantal tersebut bermetafora menjadi dosis ketenangan yang mampu menyembuhkan kelelahan ataupun insomnia. Menyeratkan bahwa kualitas tidur yang baik jauh lebih berharga daripada bergantung pada pil tidur buatan manusia maupun bahan-bahan kimia. Lanjut, kita memiliki majas hiperbola di sini. Nah, apa itu majas hiperbola? Ia adalah majas yang menggunakan gaya bahasa yang mengungkapkan suatu secara berlebihan. Jadi terkesan nggak masuk akal gitu, dengan menekankan emosi atau memberikan efek dramatis. Nah, di sini kita lihat ada seorang mas-mas ya, di iklan billboard ini dan produk pasta giginya yaitu Formula E. Nah, di sini mereka menampilkan mas-mas itu sedang menggigit pojok papan reklame. Visualnya dibuat seolah-olah giginya si mas-mas ini itu kuat banget sehingga bisa ngerobek dari papan billboardnya ini ya. Nah, di sini juga ada tulisannya Bull Strong Teeth. Nah, di sini penggunaan majasnya itu ada pada visual gigi yang mampu merobek besi dan papan reklame. Ini adalah bentuk hiperbola visual yang ekstrim ya, karena mana mungkin gigi bisa narik besi dan teks dari billboard. Karena secara kenyataan medis ya, gigi manusia itu nggak mungkin punya kekuatan yang bisa setara narik baja gitu. Nah, iklan ini ngelebihin kekuatan gigi itu gitu, setelah kita menggunakan produk pasta gigi ini yaitu Formula E. Nah, iklan ini itu ingin menyampaikan bahwa pasta gigi mereka itu memberikan kekuatan super yang nggak terkalahkan gitu kan. Dengan menggunakan efek kerusakan pada struktur billboard gitu. Iklan ini secara mantap meyakinkan audiens bahwa jika besi aja tuh bisa diremuin, bisa ditarik pakai gigi gitu. Apalagi makanan-makanan yang keras. Nah, di sini hiperbolanya itu adalah gigi mereka yang menjadi sangat kuat setelah menggunakan produk formula. Lanjut, kita memiliki majas alegori. Nah, apa itu majas alegori?
Majas alegori adalah gaya bahasa perbandingan yang menggunakan kiasan atau penggambaran utuh untuk menyampaikan pesan moral, cerita, atau gagasan abstrak secara tidak langsung. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah iklan dari produk sunscreen Anessa yang menampilkan sebuah botol raksasa, ini botol ini, di tepi pantai. Botol tersebut berdiri tegak di atas pasir dan membiaskan cahaya yang panjang. Ini cahaya yang panjang, shadow yang panjang. Sorry. Uniknya, di dalam area bayangan yang teduh itu terdapat kerumunan orang yang sedang bersantai, berjemur, atau bermain dengan aman. Sementara di luar itu kosong melompong, tampak terik dan kosong. Cuma ada satu payung kecil yang bayangannya itu bahkan gak ada siapa-siapa dibandingkan dengan bayangan yang ada di Anessa. Nah, kenapa begitu? Karena di sini si Anessa ini ingin menyampaikan bahwasannya sunscreen mereka itu dapat ngeblok bahkan di cuaca terik sekalipun gitu. Dimana bahkan sebuah payung itu tidak dapat mengatasinya. Itulah iklan yang ingin disampaikan oleh si Anessa ini. Nah, selanjutnya di sini kita ada iklan Litotes ya, yaitu gaya bahasa yang pertentangan dengan yang ingin disampaikan gitu. Jadi kesannya mereka akan merendahkan diri mereka sendiri, namun kenyataannya itu mereka tidak serendah itu ya. Jadi merendah untuk meninggi. Di sini kita dapat melihat iklannya si VW Volkswagen Beetle, VW Kodok ya biasanya yang ada di Mr. Bean. Nah, iklan ini menampilkan foto mobil VW Beetle yang tampak sederhana kan, dengan latar belakangnya ini juga putih polos gitu. Dan di atasnya ada tulisan ugly, slow, noisy, and expensive gitu, untuk mendeskripsikan produk mereka sendiri. Ini adalah bentuk litotes yang bagus gitu. Produsennya justru merendahkan produknya dengan menyebutkan kekurangannya di publik gitu. Mereka mengakui keterbatasan mobil tersebut. Namun ini adalah cara halus untuk menonjolkan keunggulan lain seperti kayak daya tahannya, efisiensinya dalam mesin, kejujuran kualitasnya yang enggak dimiliki pesaingannya gitu. Nah, kenapa begitu? Nah, ya, iklan ini tuh ingin menunjukkan sikap rendah hati gitu untuk memenangkan kepercayaan audiensnya gitu. Jadi mereka nggak ngatain kalau bahwasannya mobil itu bagus, cantik, gitu. Kualitasnya kayak catnya bagus gitu. Enggak. Mereka itu menggiring opini bahwa mobil ini tuh pilihan jalur yang dapat diandalkan gitu bagi mereka yang tidak mentingin gengsi. Nah, di sini majelis tesnya dapat mengubah kekurangan menjadi sebuah kekuatan dari karakter itu, menyeratkan bahwa di balik penampilan yang tidak seberapa tersimpan kualitas mesin yang gacor dan nilai investasi yang tinggi. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah majas sarkasme. Tapi apa itu majas sarkasme? Majas sarkasme adalah gaya bahasa sindiran yang kasar ya, dan pedes. Tujuannya ya buat mengejek atau menyakiti perasaan seseorang secara langsung. Di sini kita dapat melihat sebuah iklan dari surat kabar Jerman yaitu Der Tagesspiegel yang menampilkan tumpukan koran dengan wajah si Bapak Donald Trump ini ya sebagai sampul utamanya. Tumpukan koran tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan efek visual di mana mulut Trump terbuka sangat lebar dan panjang, seolah ia sedang berteriak tanpa henti. Di bawahnya juga terdapat teks yang berbunyi, "Will he bully his way into the White House?" Atau apakah dia akan ngebully jalannya menuju Gedung Putih, White House. Penggunaan majas di sini itu ada visualnya ini ya, pada di visual ini yaitu mulut yang menganga lebar melalui tumpukan koran. Ini adalah bentuk sarkasme visual yang kasar ya. Ini bukan lagi sedang kritik kebijakan lagi, melainkan menyerang persona fisik dan cara berkomunikasi Trump dengan menggambarkannya sebagai sosok yang bermulut besar atau tukang teriak yang gak bisa menang, gak bisa diam. Misal ini secara pedas mengejek bahwa seluruh eksistensi politiknya itu isinya cuma ya kebisingan dan intimidasi gitu, tanpa adanya value yang bagus. Iklan ini ingin merusak itu citra Trump dengan cara yang paling kasar gitu, dengan memanfaatkan tumpukan kertas untuk memperpanjang mulutnya. Surat kabar ini juga memberikan sindiran bahwa Trump itu bukan berbicara untuk menyampaikan ide,
melainkan hanya memutarkan suara berisik yang nggak ada ujungnya. Sarkasme di sini tuh efektif ya untuk menunjukkan kebencian kepada sang kandidat, gitu. Menyajikannya sebagai sebuah pertunjukan konyol gitu, daripada seorang pemimpin yang bermartabat. Oke, lanjut. Kita ada Majazinism. Apa itu sinisme? Gitu. Gaya bahasa sindiran langsung yang diungkapkan secara kasar, gitu. Terang-terangan nyindir gitu kan. Tapi tujuannya itu untuk mengkritik ide atau perilaku gitu. Nah, di sini kita lihat dari sebuah iklan pelayanan masyarakat kampanye anti perokok. Di sini kita ditampilkan sebuah rokok raksasa di ujung filternya, ini kan filter. Nah, di ujungnya itu ada sebuah pintu dari kasket ya atau coffin, itu peti mati yang terbuka, dan ada sosok pria yang sedang berjalan santai masuk dalamnya gitu. Nah, di bagian atasnya itu ada sebuah teks warm welcome to death. Nah, penggunaan majis di sini itu ada pada kalimat ini ya, warm welcome to death. Ini adalah bentuk sinisme yang mantap gitu, karena menggunakan kata sambutan hangat ya, yang biasanya itu untuk hal-hal yang menyenangkan gitu, yang positif. Nah, namun ini digunakan kepada hal yang menyebabkan kematian gitu. Nah, kalimat ini secara langsung mencemooh atau ngilokno kebiasaan merokok sebagai tindakan konyol di mana pelakunya dengan sadar dan tenang berjalan ke peti mati mereka sendiri. Iklan ini itu ingin ngejek para perokok dengan kenyataan pahit bahwa setiap isapan rokok itu bukanlah kenikmatan, tapi undangan menuju liang lahat mereka sendiri gitu. Dengan visual yang seorang pria berjalan dengan tenangnya itu masuk ke dalam filter perokok tadi itu. Nah, ini secara sinis meragukan akal sehat manusia yang masih mau bertamu ke tempat mematikan itu gitu. Nah, di sini Majas itu berfungsi untuk ngasih sedikit tamparan kepada kesadaran di audiens bahwa tidak ada kehangatan sejati dalam rokok. Yang ada itu cuma sambutan dingin dari kematian yang sudah menunggu di ujung batang rokok atau di ujung filter itu. Lalu ada sinestesia untuk yang ke-10 ya. Pajak sinestesia itu adalah metafora yang menggunakan ungkapan indera gitu untuk mengungkapkan sensasi pada indera yang lainnya gitu secara bersamaan. Nah, kondisi ini kita dapat melihat sebuah iklan dari JBL ya, produk audio yang menampilkan foto jarak dekat atau foto makro dari permukaan kulit manusia yang sedang merinding. Di tengah tekstur kulit yang menonjol tersebut terdapat teks "Music feels better". Musik jadi lebih enak, lebih bagus, lebih baik, dengan logo JBL di sudut kiri bawah. Nah, penggunaan majis di sini ada pada kalimat "Music feels better" yang dipadukan dengan visual kulit merinding. Nah, musik itu adalah gelombang suara ya yang ditangkap oleh indera pendengaran. Namun di sini malah karena menggunakan majas sinestesia untuk memindahkan pengalaman suara tersebut ke indera peraba atau kulit. Kata feels atau terasa dan visual pori-pori kulit yang berdiri menunjukkan bahwa musik bukan lagi hal yang bisa didengar, tapi juga bisa dirasain oleh fisik yaitu kulit. Ini seolah-olah produk JBL itu ingin menyampaikan bahwa kualitas suaranya itu luar biasa sehingga getarannya itu mampu menembus indera pendengaran sampai ke indera perasa gitu, peraba. Makanya bisa sampai merinding. Nah, JBL memberikan bukti visualnya itu tentang reaksi emosional dan fisik yang intens. Ya, jadi di Majas Sinestesia ini efektif banget untuk menggambarkan bahwa musik yang baik adalah musik yang nggak hanya mampir di telinga gitu, tapi juga mampu menggetarkan seluruh tubuh dan memberikan sensasi pendarahan yang nyata. Last but not least, kita ada Majas Paradox. Apa itu Majas Paradox? Adalah gaya bahasa yang bertentangan yang mengungkapkan dua hal yang seolah-olah berlawanan, tapi maksudnya itu sama. Jadi ada positif dan negatif, tapi intinya sama. Di sini kita dapat melihat sebuah iklan dari produsen mobil Volvo yang menampilkan foto sebuah mobil dalam kondisi hancur parah gitu akibat kecelakaan. Nah, bagian depan dan belakangnya ini hancur. Namun, di kabin penumpangnya atau di tengah ini itu tetap utuh dan kokoh gitu kan. Yang paling mencolok itu ada teks besar yaitu "We design every Volvo to look like this". Nah,
Penggunaan majasnya itu pada kalimat desain mobil agar tampak hancur gitu. Nah, depan dan belakangnya ini kan tampak hancur. Secara logika ya, mobil atau perusahaan otomotif itu desain mobil itu agar terlihat bagus, mulus, dan mewah. Tapi ikan ini itu ngasihkan paradoks di mana mereka itu justru bangga menampilkan mobil yang ringsek gitu, yang hancur depan dan belakangnya ini. Nah, di sini letak kontradiksinya, yaitu pernyataan bahwa hancur ini, kehancuran ini itu didesain sedemikian rupa oleh Volvo. Gitu. Inilah desain yang diinginkan oleh Volvo itu. Nah, ikan ini ingin menyatakan bahwa keamanan sejati itu bukan tersembunyi di balik kehancuran fisik. Nah, kan? Dengan menunjukkan bagian depan dan belakang yang rusak, hancur, tapi di bagian kabin penumpangnya ini masih utuh, Volvo itu membuktikan bahwa mobil itu mengorbankan dirinya untuk menyerap energi benturan demi melindungi nyawa di dalamnya. Gitu kan. Majas paradoks di sini itu efektif untuk mengubah persepsi audiens gitu. Bahwasannya mobil yang terlihat ajur atau buruk itu dalam kecelakaan bahwa itu malah hal yang bagus gitu. Karena ketika kabin penumpangnya itu masih utuh, maka mobil itu didesain sangatlah baik. Menjalankan tugasnya untuk melindungi sang penumpang. Nah, jadi itulah 11 majas yang saya jelasin ya. Maupun itu dari subkategori perbandingan dan juga pertentangan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.